Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1036. Stephen Lin berjalan keluar dari gedung markas klan naga, lalu langsung menuju ke pusat rehabilitasi klan naga yang jaraknya sekitar 500 meter dari gedung markas. Banyak orang naga yang terluka akan diatur untuk pulih di tempat ini, dan Raja Naga Kitian, yang lengannya patah terakhir kali, juga berada di pusat rehabilitasi ini saat ini. Dia menderita trauma yang sangat serius dan perlu menghabiskan waktu lama di pusat rehabilitasi untuk pemulihan dan pelatihan rehabilitasi. Saat ini langit sudah mulai gelap, dan hanya sedikit orang yang berjalan-jalan di pusat rehabilitasi. Saat ini kebanyakan orang akan memilih untuk tetap di kamar, baik menonton TV, atau mengobrol dengan teman dan bermain kartu. Namun, saat ini, di gimnasium pusat rehabilitasi, sesosok tubuh berkeringat deras. Dia sedang duduk di kursi, mengenakan rompi dengan celana ketat hitam di dalamnya. Celana ketat ini membungkus tubuhnya dengan erat sehingga tidak ada yang bisa melihat bekas luka yang mengejutkan di pundaknya. Orang ini tidak lain adalah mantan Raja Naga Emas Kitian. Ketika semua orang telah beristirahat, Kitian masih melakukan latihan pemulihan. Tidak hanya satu malam ini, dia mulai berlatih setelah lengannya kembali normal, dan secara bertahap meningkatkan volume latihan saat lengannya pulih. Hingga kini bobot double arm clean and jerk-nya mencapai 200 kg. Bobot seperti itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan berat puncaknya dalam ton, tetapi merupakan keajaiban medis bahwa dia dapat melakukannya sekarang. Karena menurut sudut pandang dokter yang merawat, alangkah baiknya jika Kitian dapat kembali ke level orang normal, tetapi sekarang dia telah melampaui orang normal. Namun, bagi Kitian, ini tidak cukup. Dia juga berfantasi bahwa suatu hari dia bisa kembali ke medan perang dan bertarung untuk rakyat kerajaan naga lagi. Minum. Kitian dengan penuh semangat mengangkat barbel seberat 250 kg di atas kepalanya. Lengannya gemetar, dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan dari lukanya. Pada saat ini, lengan Kitian lemas, dan tangannya menekuk tak terkendali. Barbel yang diangkat di atas kepalanya tiba-tiba jatuh dan mengenai kepala Kitian pada saat ini. Kitian tidak dapat mengelak secara efektif karena kekuatan lengannya yang ditarik berlebihan. Pada saat ini, sebuah tangan muncul di kepala Kitian. Tangan ini menggenggam palang besi barbel, dan barbel seberat 250 kg berhenti dengan mantap seperti ini. Kitian menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Stephen Lin lah yang membantunya menangkap barbel. Terkadang kamu harus memperhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Aku mendengar orang mengatakan bahwa ada orang gila di pusat rehabilitasi. Ketika aku memikirkannya, itu pasti kamu. Kamu masih berlatih di sini pada malam hari. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu di sini? Kitian bertanya dengan ragu, menyeka keringat di wajahnya. Datang ke sini untuk menemuimu. Stephen Lin dengan santai meletakkan barbel di tanah, lalu menarik bangku untuk sit-up dan duduk di atasnya. Kamu seharusnya tidak membuang waktumu untuk orang yang tidak berguna sepertiku. Berdiri di depan Stephen Lin, Kitian mengangkat tangannya tanpa daya dan berkata, aku bahkan tidak bisa mengumpulkan 1/100 dari beratku sebelumnya. Itu sudah dihapuskan. Petik 2. Karena semuanya dihapuskan, mengapa kamu harus bekerja begitu keras sampai sekarang? Tanya Stephen Lin. Jangan menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Kitian tersenyum, menunjukkan deretan gigi putihnya. Aku bukan orang yang akan tunduk pada kehidupan, jadi meskipun aku tidak berguna, selama saya tidak mati, saya akan terus berlatih. Petik 2. Lukanya berdarah. Stephen Lin menunjuk ke bahu Kitian. Tidak apa-apa, rendam saja cairan perbaikan sebentar. Kitian mengangkat bahu dengan tidak setuju. Kamu juga harus mengetahui hal-hal luar.
Organisasi buah telah berhasil diubah menjadi pohon kehidupan, dan buahnya juga berubah menjadi jus, kata Stephen Lin. Yah, itu adalah sesuatu yang memungkinkan orang mengambil jalan pintas, jadi itu pasti akan sangat populer, kata Qitian. Agar dapat melawan pohon kehidupan, Xiao Chen-tian dan aku pergi ke medan perang asing untuk menemukan kerangka sang jenderal, kata Stephen Lin. Oh, apakah kamu menemukannya? Qitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menemukannya, dan ada lebih dari satu set. Xiao Chen-tian, Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, dan Bu Yixian, masing-masing memiliki satu set, kata Stephen Lin. Ini keberuntungan. Ketika Xiao Chen-tian menemukan kerangka sang jenderal, itu hanya satu set, kata Qitian dengan emosi. Saya juga ingin menemukan satu set untuk Anda. Pertama, tidak ada cukup waktu. Kedua, jumlah tulang umum terlalu terbatas. Saya sudah menemukan 4 set. Terlalu sulit untuk menemukan set kelima. Stephen Lin dikatakan, lupakan saja, aku orang yang tidak berguna, dan tidak ada gunanya memberiku benda itu. Qitian menggelengkan kepalanya. Namun, saya menemukan kerangka prajurit itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kerangka tentara. Mata Qitian sedikit berbinar ketika dia mendengar 4 kata ini. Kamu terluka karena aku, ingat apa yang aku katakan. Aku mengatakan bahwa aku pasti akan membantumu kembali ke atas. Jadi sekarang, aku membawa tulang prajurit. Dia tidak sebagus tulang pada umumnya, tapi bisa dengan sempurna perbaiki tulangmu. Biarkan kamu kembali ke keadaan sebelum kamu terluka, kata Stephen Lin, menjangkau Qitian. Bola besi hitam mengembun di tangan Stephen Lin sedikit demi sedikit. Melihat bola besi ini, mata Qitian penuh dengan cahaya. Bisakah kamu benar-benar membawaku kembali ke puncak? Tanya Qitian. Ya, saya terluka lebih parah dari Anda. Karena puing-puing, saya akhirnya sembuh, kata Stephen Lin. Qitian tersentak. Dia pernah berpikir bahwa dia tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin akan mengiriminya ke rangka tentara. Raja Naga Emas, izinkan saya bertanya sekarang, apakah Anda masih ingin bertarung dengan kami? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Saya sangat memikirkannya, saya memimpikannya, saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, bahkan jika saya memiliki begitu banyak kemuliaan di tubuh saya ingin kembali ke medan perang, bahkan jika saya mati di medan perang, itu akan menjadi 10.000 lebih baik dari sekarang. Qitian berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, ulurkan tanganmu, kata Stephen Lin. Qitian mengangguk dan mengulurkan tangannya. Stephen Lin menekan bola besi di tangan Qitian. Bola besi itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, dan langsung menyatu ke tangan Qitian. Luar biasa, seru Qitian. Kamu hanya perlu setuju, kata Stephen Lin. Setuju. Qitian tertegun sejenak, dan kemudian sebuah suara terdengar di kepalanya. Apakah itu akan diintegrasikan ke dalam tulang prajurit? Setuju. Qitian berkata tanpa ragu. Saat berikutnya, bola besi itu benar-benar menyatu ke dalam tubuh Qitian. Perasaan yang tak terlukiskan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Qitian. Tulang prajurit telah diintegrasikan, dan cacat tubuh sedang diperbaiki, selesai. Petik 2. Suara-suara muncul di telinga Qitian satu persatu, dan Qitian benar-benar tertutup. Namun, saat kata-kata bahwa restorasi telah selesai keluar, perasaan aneh muncul di lengan Qitian. Pada saat ini, Qitian tampaknya telah kembali ke masa kejayaannya, dan rasa sakit serta ketidakberdayaan di lengannya menghilang seketika. Qitian sangat gembira, dia bergegas ke depan barbel seberat 250 kg dengan langkah cepat, dan langsung mengangkat jari kakinya melawan suara barbel. Segera, barbel naik ke udara, Qitian pergi jauh dengan satu tangan, dan meraih bagian tengah barbel. Barbel yang sebelumnya tidak bisa diangkat dengan mudah digenggam olehnya. 250 kg, sepertinya tidak ada bobot. Aku pulih, teriak Qitian dengan penuh semangat.
Ini baru permulaan. Stephen Lin menatap Qitian dan berkata, aku akan mengirimkanmu batu energi nanti. Batu energi dapat membantumu mengintegrasikan tulang tentara dengan sempurna, dan kekuatanmu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Aku akan menemukan itu di masa depan. Tulang umum, saya akan menggunakan tulang umum untuk menggantikan tulang tentara di tubuh Anda. Petik 2. Sudah bagus, Zoming, selama saya bisa kembali ke level saya sebelumnya, saya tidak berharap menjadi lebih kuat sama sekali. Terima kasih Anda, Zoming, terima kasih banyak. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan dapat pulih sepenuhnya. Qitian meraih tangan Stephen Lin dengan penuh semangat. Kamu dan aku akan tersinggung jika kita mengatakan ini. Ingat apa yang baru saja aku katakan. Di masa depan, kamu dan aku akan pergi ke medan perang bersama lagi. Stephen Lin menepuk bahu Qitian dan berkata, tentu. Meninggalkan pusat rehabilitasi, Stephen Lin berjalan keluar dari markas klan naga. Membantu Qitian memulihkan kekuatannya adalah apa yang telah dia putuskan sejak lama, dan sekarang dia akhirnya mencapai tujuannya. Sebuah batu di hatinya telah jatuh. Keesokan harinya, klan naga secara resmi mencapai penyelesaian dengan aliansi UKC, menyatakan bahwa kedua pihak tidak lagi memiliki perilaku bermusuhan, dan membatalkan daftar orang yang dicari. Ini berarti perang prajurit terbesar dalam beberapa dekade telah berakhir. Dalam perang ini, klan naga menderita beberapa kerugian, tetapi kerugian aliansi UKC bahkan lebih besar. Namun, ini tidak berarti bahwa klan naga telah memenangkan perang. Haikou yang mereka banggakan di awal tidak menjadi kenyataan, hanya sekitar setengah dari orang-orang di daftar paling dicari yang disingkirkan, dan Dorknowotsku, orang nomor 1 di daftar paling dicari, tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam perang ini. Tapi satu hal yang pasti, klan naga yang mengecualikan pohon kehidupan ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh seluruh dunia di masa depan. Efek jus buah diketahui dan diterima oleh semakin banyak orang karena semakin banyak orang yang menggunakan jus buah. Menjadi lebih kuat telah menjadi hal yang sangat sederhana, yang Anda butuhkan hanyalah uang dan jus yang cukup, dan buah dengan cepat menjadi produk paling populer dalam 100 tahun terakhir. Nilai pohon kehidupan telah melampaui 1 triliun dalam waktu singkat waktu. Ini adalah keajaiban di dunia sekarang ini, belum pernah ada perusahaan yang dapat melebihi triliunan valuasinya dalam waktu seminggu atau lebih sejak kemunculannya. Banyak kapitalis yang melambaikan uang kertasnya dan ingin membeli saham di perusahaan ini, namun sayangnya Tree of Life tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk membeli saham, dan masyarakat masih belum mengetahui struktur pemegang saham perusahaan ini. Beberapa orang mengatakan bahwa selama pohon kehidupan dipublikasikan, itu akan segera menjadi perusahaan paling berharga di dunia, karena mereka memegang kunci evolusi manusia. Pada sore hari rekonsiliasi, Bi Feiyun membawa 3 sandera yang ditukar oleh Stephen Lin ke rumah Stephen Lin di ibu kota kekaisaran. Bab 1037. Ini adalah pertemuan kedua Stephen Lin dengan mereka bertiga sejak dia menukar mereka di Stars and Stripes. Mereka bertiga mengenakan gaun tradisional Longguo, menunjukkan sikap ahli seni bela diri. Namun, ketiga orang ini datang ke Stephen Lin bukan untuk berpura-pura menjadi master seni bela diri. Lagi pula, keterampilan Stephen Lin ada di sana. Dalam siaran langsung pembunuhan naga sebelumnya, Stephen Lin melukai 3 orang dalam waktu 5 detik, yang telah sudah menjadikan Stephen Lin di mata orang-orang, orang nomor 1 di kerajaan naga melampaui Xiao Qiantian. Aku tahu kamu tidak ingin terlibat dalam hal-hal formal ini, tetapi mereka bertiga harus datang ke ibu kota kekaisaran untuk berterima kasih secara langsung, dan aku tidak punya pilihan, kata Bi Feiyun tanpa daya kepada Stephen Lin. Rahmat menyelamatkan hidup harus dilunasi pada musim semi, apalagi Lin Xiaoyou menukar kita bertiga dengan dirinya sendiri sebagai sandera. Tidak peduli apa, kita harus berterima kasih kepada kita bertiga secara langsung atas kebaikan yang begitu besar.
kata kakak tertua Chuliu kepada Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Itu benar, Xiao Youlin, kami tidak tahu sampai kami keluar bahwa aliansi UKC telah memutuskan untuk mengeksekusi kami bertiga. Kamu benar-benar menyelamatkan hidup kami. Su Chunwang, yang sedikit lebih muda, juga berkata. Pada usia ini, kalian bertiga bersedia mengambil risiko untuk seni bela diri kerajaan naga. Saya sangat mengagumi semangat Anda, dan Anda harus melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Stephen Lin. Teman kecil Lin, jangan katakan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya. Kali ini kami bertiga harus berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu secara pribadi, jadi jangan sopan. Kata Chuliu, dan melirik keduanya orang di sampingnya. Keduanya berjalan ke sisi Chuliu dan berdiri berdampingan dengan Chuliu. Setelah itu, mereka bertiga berlutut menghadap Stephen Lin. Ini tidak mungkin. Stephen Lin buru-buru melangkah ke samping dan berkata, "Kamu pantas berlutut." Ketiganya berkata, berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali kepada Stephen Lin. Stephen Lin tidak punya pilihan selain berdiri di satu sisi dan memiringkan tubuhnya, menatap Bi Feiyun tanpa daya. Nasib, kamu bisa menerima terima kasih mereka dengan ketenangan pikiran, kata Bi Feiyun. Setelah berlutut 3 kali dan mengetuk 9 kali, ketiganya berdiri bersama. Ngomong-ngomong, aku sudah meminta seseorang untuk membawa Charlie Chen kembali ke China, dan orang-orangku akan mengirimkannya kepada kalian bertiga. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya, kata Stephen Lin. Oke, wajah Su Chunwang menjadi gelap, dan dia berkata, bajingan itu menipu kami bertiga dan membuatmu dalam bahaya, Lin Xiaoyou. Jika kamu tidak menanganinya dengan benar, dia lupa nama leluhurnya. Petik 2. Hahaha, Tuan Su benar-benar putra dan putri dunia yang murni. Di usia ini, dia sangat senang bersikap baik dan bermusuhan. Di mataku, dunia harus seperti ini. Jika kamu balas dendam, kamu balas dendam. Mengapa kamu ingin menjadi bodhisattva yang hidup? Kata Zoming. Tidak mungkin begitu. Mereka yang menyinggung kekuatanku akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Jika semua orang di Jianghu tidak melakukan apa-apa, maka omong kosong macam apa yang terjadi di Jianghu? Kata Su Chunwang dengan matanya terbuka lebar. Ngomong-ngomong, karena 3 senior dan Tuan Bi ada di sini hari ini, aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi aku meminta kalian bertiga untuk membantuku. Kata Stephen Lin. Teman kecil Lin, tolong katakan padaku, kami akan melakukan yang terbaik tidak peduli apa yang bisa kami lakukan. Kata Chuliu dengan serius. Ziming, katakan saja apa yang kamu punya, sama-sama. Bi Feiyun juga berkata, ini seperti ini. Saya akan mencari sekelompok orang yang kuat. Hanya ada 2 persyaratan. Mereka berketerampilan tinggi, sopan dan berani. Jika ada 3 kandidat yang bagus, tolong rekomendasikan mereka kepada saya. Saya punya yang bagus hal-hal untuk diberikan kepada orang-orang ini, kata Stephen Lin. Bagus, apa bagusnya? Chuliu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kata Stephen Lin. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mungkinkah benda yang disebut jus? Lin Xiaoyou, kudengar benda itu dulunya terbuat dari tubuh manusia, tapi sekarang sudah diperbaiki menjadi terbuat dari hewan. Tidak peduli apa itu sekarang, dulu benda itu melawan hukum langit. Yang menunggu ilmu silat jangan sampai terkontaminasi dengan benda itu. Apalagi bahannya menggunakan hewan, dan mengandung darah, meski hanya sedikit, itu akan membuat orang pemarah dan mudah tersinggung, yang tidak baik untuk tubuh. Kata Chu He dengan wajah serius. Jangan khawatir, ini bukan jus buah. Klan Naga memboikot jus buah sekarang. Sebagai anggota klan Naga, tidak mungkin bagiku untuk menggunakan benda itu. Ingat saja, metodeku tidak berbahaya bagi tubuh, dan itu tidak melanggar hubungan manusia. Setelah saya menggunakan metode saya, bukan tidak mungkin menjadi 50% lebih kuat setidaknya, dan 2 kali lipat paling banyak. Kata Stephen Lin.
Mengetahui takdir, apakah memang ada metode ajaib seperti itu? Bi Feiyun bertanya dengan heran. Tentu saja, Stephen Lin mengangguk. Beberapa senior Jianghu saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apa yang dikatakan Stephen Lin telah menumbangkan kognisi mereka. Jika apa yang dikatakan Stephen Lin benar, niscaya akan ada banyak negara adidaya di arena. 3. Bi Feiyun berkata, sejak Zoming mempercayakan kami dengan masalah yang begitu penting, kami harus melakukannya dengan baik bagaimanapun caranya. Kami telah berada di dunia selama bertahun-tahun, dan semua yang telah kami lihat dan dengar ada jauh lebih banyak lagi anak muda daripada hari ini. Ini adalah kesempatan untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan kita. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Harus. Chu Liu dan yang lainnya mengangguk. Ziming, serahkan masalah ini kepada kami. Berapa banyak orang yang kamu inginkan? Bi Feiyun bertanya. 60 atau 70, tolong beri saya daftar dulu, kata Stephen Lin. Itu tidak masalah, kami akan memilih sekelompok orang untukmu. Bi Feiyun mengangguk. Jika ini masalahnya, saya akan menyusahkan semua orang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Menurutnya, sangat tepat untuk membiarkan para veteran sungai dan danau ini memilih seseorang untuknya. Bi Feiyun tidak akan menyebutkannya. 3 lainnya juga orang yang sangat sopan. Orang-orang yang dapat menarik perhatian mereka tidak boleh kurang dari kemana harus pergi. Setelah berdiskusi singkat dengan Chu Liu dan yang lainnya, Bi Feiyun setuju dengan Stephen Lin untuk membawa seseorang ke Stephen Lin dalam seminggu, dan kemudian meninggalkan kediaman Stephen Lin. Keesokan harinya, klan naga mengeluarkan pernyataan ke dunia luar, menyebut Stephen Lin dan Wei Aning sebagai Raja Naga baru. Stephen Lin memilih merah sebagai warna perwakilannya, jadi dia dipanggil Raja Naga Merah. Dan Wei Aning memilih warna hijau, untuk Green Dragon King. Jika diletakkan di masa lalu, klan naga pasti akan membuat keributan besar tentang masalah ini, lagi pula, itulah yang dilakukan Zhao Tuntian sebelumnya. Tapi kali ini, klan naga menangani masalah ini dengan cara yang tidak biasa, dan hanya mengeluarkan pernyataan ke dunia luar. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mengetahui bahwa masih ada 2 Raja Naga di klan naga. Pada hari ketiga, Stephen Lin datang ke markas klan naga sebagai Raja Naga yang baru dipromosikan. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi klan naga. Chen Hongyu dan yang lainnya dengan hati-hati memilih 40 orang untuk keluar dan bersiap untuk menanamkan tulang tentara. 40 orang ini semuanya adalah Master Super di klan naga, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di atas Raja Naga, dan bahkan ada 10 pembangkit tenaga tingkat Dewa Perang di antara mereka. 10 pembangkit tenaga tingkat Dewa Perang. Stephen Lin tidak tahu bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga tingkat dewa di klan naga untuk waktu yang lama. Tapi jika dipikir-pikir, hanya ada 4 Raja Naga di 10 besar peringkat God of War di klan naga. Tidak mungkin ada kurang dari jumlah peringkat God of War ini. Pusat kekuatan Dewa Perang ini milik orang-orang tingkat tinggi yang berbeda. Banyak dari mereka melakukan misi di berbagai belahan dunia. Beberapa dari mereka mungkin belum kembali ke markas klan naga selama beberapa tahun. Kali ini, karena tulang para prajurit, semua orang ini berkumpul di klan naga. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa langka bagi klan naga di tahun-tahun ini. Sebanyak 40 pria kuat berdiri di depan Stephen Lin dalam 4 baris. Chen Hongyu dan yang lainnya juga hadir. Mereka berdiri di samping orang-orang ini, berniat menonton upacara langka ini. Pukul 8:30 pagi, Stephen Lin muncul di depan orang-orang ini. Dia muncul sendirian, karena Raja Naga lainnya sudah mundur untuk mengeksplorasi fungsi tulang sang jenderal, bahkan Zhao Tuntian dengan patuh tinggal di rumah Zhao. Setiap orang bekerja keras untuk perang suci setengah tahun kemudian. Lihat Raja Naga. Semua orang berteriak serempak ketika mereka melihat Stephen Lin. Raja Naga, sebagai klan naga unit tempur terkuat di negara ini, terlepas dari petarung dari faksi manapun,
harus menjaga rasa hormat mutlak untuk Raja Naga. Belum lagi Stephen Lin telah samar-samar menjadi pemimpin Raja Naga sekarang. Semua orang menghormati Stephen Lin jauh lebih dalam. Setelah semua, video Stephen Lin memukuli 3 pria super kuat masih disebarkan kemana-mana di internet. Stephen Lin berdiri di depan orang banyak dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Paksaan samar menyembur keluar dari tubuh Stephen Lin, menuju ke arah orang-orang ini. Pemaksaan ini tidak kuat, tetapi dia berasal dari Stephen Lin yang sangat kuat, sehingga semua orang merasakan tekanan yang membuat mereka sulit bernapas. Stephen Lin hanya berdiri di sana, tidak berbicara ataupun bergerak. "Zoming, bisakah kita mulai?" Chen Hongyu bertanya. "Jangan khawatir." Stephen Lin menggelengkan kepalanya, memandang ke 40 orang di depannya dan berkata, "Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu." Petik 2. Tolong tanyakan pada Raja Naga. Semua orang berteriak serempak. "Apakah kamu tahu mengapa kamu dipilih?" Stephen Lin bertanya. Pertanyaan seperti itu membuat semua orang sedikit bingung. Mengapa dipilih? Bagaimana seharusnya pertanyaan ini dijawab? Karena kamu kuat, atau karena saya mengikuti bos yang tepat? Tidak ada yang bisa menjawab. Stephen Lin bertanya. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Stephen Lin, karena saat ini, jauh lebih baik bagi semua orang untuk tidak mengatakan apa-apa daripada berdiri dan mengatakannya sendiri. Jika tidak, bagaimana jika Anda salah menjawab? Stephen Lin menendang Anda karena marah. Karena tidak ada yang bisa menjawab, izinkan saya memberi tahu Anda. Petik 2. Stephen Lin melirik semua orang dan berkata dengan keras, "Anda akan dipilih karena Anda semua memiliki hati yang tulus dan Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk mengubah dunia ini yang akan jatuh ke dalam kekacauan, dan Anda memiliki tekad untuk membayar semuanya untuk itu. Anda harus ingat, jika suatu hari Anda kehilangan ketulusan Anda dan Anda bersedia bergabung dengan orang-orang di luar itu, maka saya pribadi akan mengambilnya. Saya akan memberikan segalanya, dan aku akan mengusirmu dari klan naga dengan tanganku sendiri." Petik 2. Kata-kata Stephen Lin sangat lugas dan sederhana, tetapi kata-kata itu menghantam hati semua orang dengan keras. Dia membangkitkan ingatan semua orang yang paling polos. Pada saat itu, tidak ada pertikaian antar faksi, tidak ada konflik kepentingan, dan setiap orang yang memasuki klan naga hanya memiliki satu tujuan, untuk mendedikasikan segalanya untuk kerajaan naga. Tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu lagi, karena itu akan membuat orang merasa kekanak-kanakan. Tapi sekarang, ketika Stephen Lin membicarakannya lagi, tidak ada yang menganggap Stephen Lin kekanak-kanakan. Sebaliknya, setiap orang memiliki perasaan menghidupkan kembali niat aslinya. Siapa yang tidak pernah tulus dan bergairah? Bab 1038. Keempat tetua berdiri di samping Stephen Lin, menyaksikan Stephen Lin meningkatkan semangat. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda. "Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa kamu dipilih?" Stephen Lin bertanya dengan suara yang dalam. "Tahu." Semua orang berteriak serempak. Stephen Lin tersenyum sedikit, dan berkata, "Semua orang mendengarkan perintah saya, datang kepada saya satu persatu, dan menyatu dengan tulang prajurit." Petik 2. Orang kuat pertama keluar di depan Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, sebuah bola besi muncul di tangan Stephen Lin. "Letakkan tanganmu di atasnya," kata Stephen Lin. Pria kuat itu mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya di atas bola besi. Momen selanjutnya, bola besi melebur ke tubuh lawan. Fusi selesai. Selanjutnya, satu demi satu, tubuh pria kuat itu diintegrasikan ke dalam tulang prajurit. Ada total 40 orang, dan semuanya berhasil bergabung pada akhirnya. Semua orang memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Mereka pada dasarnya memperhatikan perubahan dalam tubuh mereka. "Saya tidak tahu banyak tentang tulang prajurit. Anda perlu menemukan fungsi di dalamnya. Selain itu, izinkan saya menyampaikan sepatah kata pun di sini." Di antara semua orang,
pemain terbaik dan kemajuan tercepat akan mendapatkan batu energi yang saya berikan. Batu energi dapat membantu Anda dengan cepat dan sempurna menyatu dengan tulang prajurit, sehingga Anda selalu dapat mempertahankan kondisi terkuat, dan akan ada lebih banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua orang menjadi bersemangat. Saat ini, Sun Haiseng berdiri. Dalam 6 bulan ke depan, Sang Jenderal akan mengatur pelatihan iblis untukmu. Tugasmu adalah menunjukkan kekuatanmu untuk para prajurit kerajaan naga dan memenangkan kejayaan bagi klan naga dalam jihad setengah tahun kemudian. Mulai sekarang, kamu harus berpisah dari keluargamu dan memotong semua orang luar. Kerangka prajurit di tubuhmu akan menjadi tabu, aku tidak mengizinkanmu memberitahu siapapun tentang kerangka prajurit itu, dan mereka yang melanggarnya akan ditindak menurut militer hukum. Sun Haiseng berkata dengan suara yang dalam. Ya, semua orang berteriak serempak. Raja Naga Merah, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Sun Haiseng bertanya. Aku tidak punya lagi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena energinya ada di pikirannya. Suara di kepalanya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang memiliki 40 tentara di bawah kendali, dan bertanya apakah dia ingin mengendalikan para prajurit ini. Ini tidak di luar harapan Stephen Lin, dia adalah panglima tertinggi, sosok yang paling dihormati di ketentaraan, dan para prajurit secara alami menerima perintahnya. Namun, Stephen Lin tidak memilih untuk mengendalikan para prajurit ini, dan Stephen Lin tidak akan dengan mudah mengaktifkan fungsi ini kecuali diperlukan. Karena tidak ada siapa-siapa, maka kami akan mengirim orang-orang ini ke markas pelatihan rahasia. Kata Sun Haiseng. Stephen Lin mengangguk, memandang orang-orang di depannya dan berkata, saya harap ketika Anda kembali, Anda akan berada dalam posisi seorang suci perang. Petik 2. Tidak, teriak kerumunan. Sebanyak 40 pembangkit tenaga super dikirim dengan cara ini. Mereka diatur untuk memasuki kamp pelatihan untuk mempersiapkan jihad setengah tahun kemudian. Nyatanya, bukan hanya mereka, tapi seluruh dunia sedang mempersiapkan jihad. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun kerajaan naga telah mengubah hierarki asli dan menambahkan lebih dari 10 dewa perang. Siapapun yang bisa menjadi santo perang pertama akan membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri, kelompok etnisnya sendiri, dan negara untuk kemuliaan tertinggi. Karena jusnya, banyak orang yang tidak berani memikirkan santo pertempuran memiliki ide sendiri. Dalam setengah tahun, di bawah penguatan jus yang terus-menerus, jika mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik level God of War, itu bukan tidak mungkin untuk memukul pertempuran astaga, bagaimanapun juga jus sangat kuat. Dengan munculnya jus buah, semakin banyak pembangkit tenaga akan muncul di dunia ini, dan pembangkit tenaga ini juga akan mengubah pola dunia seni bela diri yang ada. Apakah itu difoto di pantai, atau berguling ke depan lebih cepat, akan terungkap di beberapa bulan ke depan. Stephen Lin telah melakukan semua yang dia bisa lakukan, dan hal berikutnya yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan terkontaminasi setetes pun jus. Rumah Lin. Mengapa orang-orang itu belum pindah baru-baru ini? Stephen Lin bertanya pada Dong Jian di depannya. Mereka tampaknya merencanakan acara besar, dan mereka tidak serajin sebelumnya untuk memenangkan hati saya. Namun, saya telah menunjukkan minat saya pada mereka. Lain kali mereka melempar ranting zaitun, saya harus bergabung dengan mereka. Dong, kata Jian. Merencanakan acara besar. Apakah ada petunjuk? Stephen Lin bertanya. Belum, mereka bersembunyi sangat dalam, kata Dong Jian. Stephen Lin sedikit mengernyit, melamun. Setelah sekian lama, Stephen Lin berkata kepada Dong Jian, kita harus mencari tahu apa yang mereka lakukan. Mengerti. Malam tiba. Stephen Lin menolak banyak undangan dan kembali tidur lebih awal untuk tidur.
Baginya, dia akan melakukan hal besar selanjutnya, dan sebelum itu, dia harus menjaga tubuhnya dalam kondisi terbaik. Di tengah tidurnya, Stephen Lin dibangunkan oleh desakan panggilan telepon. Stephen Lin menjawab telepon, dan suara berat Dong Jian datang dari ujung telepon. Baru saja menerima kabar bahwa rumah orang buta itu dibom, kata Dong Jian. Hah, apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Belum jelas. Ledakannya begitu kuat hingga hampir meruntuhkan rumah orang buta itu. Orang buta itu telah menghilang, dan hidup dan matinya tidak pasti, kata Dong Jian. Stephen Lin terdiam untuk waktu yang lama, segala macam peristiwa masa lalu antara dirinya dan orang buta itu terlintas di benaknya. Orang buta menemukannya ketika dia berusia 8 tahun, dan diam-diam membesarkannya. Dia selalu menganggap orang buta itu sebagai dermawannya. Sampai dia dewasa, dia menyadari bahwa orang buta itu mungkin hanya ingin menggunakan dia untuk mengambil beberapa barang lainnya. Aoki pada saat itulah kekuatan para tetua aula, dan kemudian memusatkan kekuatan itu pada orang buta itu sendiri, mulai mewaspadai orang buta itu, dan bahkan pernah menganggap orang buta itu sebagai musuhnya. Meski begitu, dia tetap menganggap orang buta itu sebagai dermawan. Sekarang orang buta itu mengalami malapetaka seperti itu, selain syok, ada juga amarah yang tak berkesudahan di hatinya. Kerahkan semua kekuatan untuk menyelidiki masalah ini, dia tidak dapat diserang tanpa alasan. Kata Stephen Lin. Ya, meletakkan telepon, Stephen Lin tidak kembali tidur, tetapi mengenakan pakaiannya, dan segera meninggalkan kediamannya. 10 menit kemudian, Stephen Lin muncul di luar kediaman orang buta itu. Tempat itu telah ditutup oleh polisi, dan polisi sedang mengumpulkan barang-barang dari reruntuhan kediaman orang buta itu. Stephen Lin berdiri di luar penjagaan dan tidak melewati penjagaan. Dia melihat rumah orang buta itu dari jauh. Halaman rumah asli telah diratakan dengan tanah saat ini, dan Stephen Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan dari tempat kejadian. Ledakan yang begitu dahsyat terjadi di ibu kota kekaisaran, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang menciptakan ledakan ini tidaklah buruk. Siapa yang akan melakukan pengeboman ini? Stephen Lin mengerutkan kening. Di langit, kepingan salju tiba-tiba berjatuhan. Stephen Lin mengulurkan tangannya, dan kepingan salju jatuh di tangannya. Sepertinya ini malam tahun baru. Stephen Lin terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Keesokan harinya, Stephen Lin dibangunkan oleh bel pintu di lantai bawah sebelum dia bangun. Dia turun, membuka pintu, dan menemukan seorang pria parubaya berjas berdiri di luar pintu. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari firma hukum Jiansheng, dan nama saya Li Jiansheng, kata pria itu sambil tersenyum. Firma hukum, mengapa Anda menginginkan saya? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Begini, Tuan Chen Bing membuat surat wasiat dengan kami sebelum kematiannya. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, kami akan mengumumkan surat wasiatnya kepada Anda sesuai dengan kepercayaan Tuan Chen sesuai dengan hukum. Pria itu bernama kata Li Jiansheng. Chen Bing. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu teringat bahwa Chen Bing adalah nama asli orang buta itu. Apakah dia dipastikan mati? Stephen Lin bertanya. Polisi menemukan beberapa jaringan manusia di tempat kejadian, yang dipastikan berasal dari Tuan Chen Bing, jadi polisi menyimpulkan bahwa Tuan Chen Bing sudah mati, tetapi karena ledakan yang tragis, Tuan Chen Bing tidak meninggalkan cukup tubuh tetap. Saya tahu ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Tuan Lin, tolong sampaikan belasungkawa Anda, kata Li Jiansheng. Oh. Stephen Lin mengangguk, wajahnya tidak banyak berubah. Begini, Tuan Lin, Tuan Chen Bing membuat wasiat dengan kami sebelum kematiannya, dan dia juga meninggalkan surat yang kami tidak tahu isinya, karena satu-satunya pewaris wasiat adalah Anda, jadi kami sekarang taruh ini akan bawa ke sini. Adapun suratnya, Tuan Chen Bing menyerahkannya kepada Anda. Apakah Anda bebas sekarang? Jika Anda bebas, saya dapat memberikan surat wasiat dan surat itu.
Kepada Anda, kata Li Jiansheng. Pewaris tunggal. Stephen Lin tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi satu-satunya pewaris properti orang buta itu. Mengapa? Ya, satu-satunya ahli waris. Tuan Chen Bing tidak memiliki keturunan, dan dia tidak dapat menemukan kerabat, jadi kamu, ahli waris dalam surat wasiatnya, adalah satu-satunya ahli waris, kata Li Jiansheng. Tunjukkan padaku, kata Stephen Lin. Li Jiansheng mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka file tersebut dan membacanya dengan cermat. Ketika Stephen Lin melihat bahwa pria buta itu benar-benar menjadikannya satu-satunya pewaris hartanya, Stephen Lin tertegun untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Stephen Lin bertanya, di mana surat itu? Ini. Li Jiansheng menyerahkan sebuah amplop kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas surat dari dalamnya. Beberapa kata ditulis di kertas surat, dan Stephen Lin membacanya dengan cermat. Stephen Lin, ketika kamu membaca surat ini, aku seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Petik 2. Aku tidak pernah dilahirkan untuk melihat cahaya. Ketika aku masih sangat muda, aku mencari nafkah dengan memungut sampah. Menderita di dunia. Petik 2. Jika saya tidak bertemu orang itu, saya mungkin telah meninggalkan dunia ini sangat awal. Petik 2. Orang itulah yang memberi saya kehidupan kedua dan memungkinkan saya untuk memiliki semua yang saya miliki sekarang. Petik 2. Dia adalah mantan kepala dari keluarga Lin, Lin Moyu. Petik 2. Bab 1039. Kepala keluarga Lin, Lin Moyu. Stephen Lin sedikit asing dengan nama ini, karena belum pernah muncul di dunianya. Lin Moyu adalah kepala keluarga Lin dari generasi sebelumnya. Petik 2. Dia menyelamatkanku dan memberiku harapan untuk hidup. Petik 2. Dia adalah pahlawan dengan bakat dan keberanian yang luar biasa. Satu penyesalan adalah bahwa keluarga Lin tidak mampu untuk benar-benar memiliki keluarga Lin, jadi ketika dia meninggal, saya bersumpah pada diri sendiri bahwa suatu hari saya harus membantu keluarga Lin untuk mengambil kembali keluarga Lin sepenuhnya. Petik 2. Untuk ini saya bersumpah, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk akhirnya berhasil memasuki Aula Kingmu dan menjadi sesepuh Aula Kingmu, dan ini juga memberiku kualifikasi yang cukup untuk memutuskan calon patriark keluarga Lin generasimu. Petik 2. Di antara semua orang, aku memilih aku jatuh cinta dengan Anda karena Anda adalah yang paling unik. Petik 2. Anda memiliki terlalu banyak kualitas luar biasa, Anda sabar, cerdas, pekerja keras, dan cukup tidak mencolok, jadi saya mulai melatih Anda. Petik 2. Akhirnya, Anda memasuki keluarga Lin seperti yang saya inginkan. Petik 2. Saya tidak pernah mengungkapkan pikiran saya yang sebenarnya kepada Anda, karena saya ingin Anda memperlakukan saya sebagai musuh. Hanya dengan cara ini, orang lain di Aoki Hall akan mempercayai saya. Petik 2. Tapi baru-baru ini, saya samar-samar saya perhatikan di Aoki Hall beberapa orang meragukan saya. Petik 2. Jadi saya meninggalkan surat wasiat dan surat ini. Petik 2. Jika saya mati, pasti seseorang dari King Mutang yang membunuh saya. Mengenai siapa, saya tidak tahu. Aku tahu. Petik 2. Aku tahu takdir, aku telah hidup selama beberapa dekade, dan dalam beberapa dekade ini, yang kuinginkan hanyalah membantu dermawanku memenuhi keinginannya yang telah lama disayanginya. Petik 2. Aku melihat kemungkinan dalam dirimu, tapi sayang sekali bahwa saya tidak bisa hidup, saya melihat adegan itu. Petik 2. Jika Anda benar-benar mengambil kembali keluarga Lin di masa depan, tolong beritahu saya tentang kehidupan Anda di depan kuburan saya, agar saya dapat beristirahat dengan tenang bahkan di bawah 9 mata air. Petik 2. Di masa depan, jika Anda bersedia mengadopsi seseorang untuk saya bernama Chen Wudi, itu akan dianggap meninggalkan sedikit dupa untuk saya. Petik 2. Itu saja yang saya katakan, jangan dibaca. Petik 2. Surat itu berakhir di sini.
Stephen Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Lin, surat wasiat ini telah diaktakan oleh kantor notaris dan memiliki kekuatan hukum mutlak. Jika Anda tidak memiliki masalah, kita dapat melalui prosedur yang relevan sekarang. Aset pribadi atas nama Tuan Chen Bing akan dirilis segera setelah mungkin. Transfer ke namamu, kata Li Jiansheng. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam amplop. Aku akan mengambil surat itu, tunggu aku, kata Stephen Lin. Oke. Pada saat yang sama, di aula Kingmu, Zhao King bertemu dengan dua tetua yang tersisa di aula Kingmu. Zhao tua, apa yang terjadi di sini? Apakah orang buta itu dibunuh oleh Stephen Lin? Akankah hidup kita dalam bahaya? Tanya Qian Zhu dengan cemberut. Tak perlu dikatakan, saya tahu bahwa orang buta itu dibunuh oleh Stephen Lin. Jika tidak, menurut Anda siapa yang memiliki motif untuk menyerang orang buta itu? Zhao King bertanya. Stephen Lin, bukankah dia terlalu berani? Selama ada kekurangan dalam masalah ini dan ada petunjuk yang tersisa, dia bisa diselamatkan selamanya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengambil barang-barang orang buta itu dengan membunuh orang buta? Apa yang kamu pikirkan? Sun Bai berkata dengan wajah gelap. Tidak peduli apa, masalah Stephen Lin membunuh orang buta itu hilang. Kalian berdua harus memperhatikan keselamatan kalian dalam beberapa hari terakhir. Jangan beri Stephen Lin kesempatan. Selain itu, saya telah meminta seseorang untuk memanggil polisi secara anonim, menunjukkan bahwa Stephen Lin adalah pembunuh kasus pengeboman. Polisi akan segera menemukan Stephen Lin untuk verifikasi. Jika Stephen Lin benar-benar pembunuhnya, maka polisi mungkin menemukan sesuatu jika dia menyelidikinya. Jika tidak, itu juga akan memberinya banyak masalah dan menyelamatkannya. Fokus pada kami, kata Zhao King. Masuk akal. Ngomong-ngomong, Zhao King, bagaimana dengan barang-barang kita? Apakah mereka sudah masuk? Tanya Qian Zhu. Yah, itu telah berhasil memasuki negara, dan akan segera dikirim ke penjual, kata Zhao King. Itu bagus. Selama bisnis ini selesai, akan ada aliran bisnis yang stabil di masa depan. Kata Qian Zhu dengan penuh semangat. Zhao tua, bagaimana dengan warisan yang ditinggalkan oleh orang buta itu? Tanya Sun Bai. Properti itu secara alami milik kita, kata Zhao King dengan serius. Sun Bai dan Qian Zhu tercengang sesaat, lalu tertawa. Itu benar, ini milik kita, kata keduanya bersamaan. Ngomong-ngomong, kita perlu menyebarkan berita bahwa Stephen Lin membunuh orang buta itu. Ini juga akan menyebabkan banyak masalah bagi Stephen Lin, kata Zhao King. Sederhana saja, kami akan mengatur orang untuk melakukannya nanti, kata Qian Zhu. Aku akan membiarkan seseorang melakukannya nanti. Sun Bai melanjutkan. Tidak lama kemudian, beberapa gosip menyebar di ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, gosip sudah beredar sejak kemarin saat ledakan terjadi, tapi saat itu rumor itu semua tidak bisa dipercaya. Dengan pengaturan Qian Zhu dan lainnya, beberapa berita menyebar. Karena berita ini berasal dari King Mutang, maka kredibilitasnya akan lebih tinggi. Selain itu, Stephen Lin memiliki permusuhan dengan para tetua King Mutang, dan motifnya untuk membuat kasus pengeboman telah sepenuhnya disiapkan. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin menjalani formalitas pewarisan, berita tentang dia membunuh orang buta sudah menyebar. Seluruh ibu kota kekaisaran. Stephen Lin juga menerima panggilan telepon dari polisi untuk membantu penyelidikan. Namun, karena identitasnya sebagai Raja Naga, polisi hanya menanyainya sebentar di telepon. Setelah tidak ditemukan kekurangan, polisi hanya bisa menutup telepon, menjatuhkan telepon dan terus mengatur personel untuk menyelidiki di tempat, dan pada saat yang sama menyelidiki beberapa aktivitas Stephen Lin baru-baru ini. Mengenai masalah ini, Stephen Lin tidak menganggapnya serius, dan dia bahkan tidak maju untuk membela diri. Dia diam-diam mengikuti Li Jiansheng berkeliling berbagai departemen,
menyelesaikan serangkaian prosedur. Akhirnya, pada pukul 3 sore, Stephen Lin menyelesaikan semua formalitas. Ia menjadi pewaris warisan orang buta itu. Di antaranya adalah hak pengelolaan perusahaan bioteknologi Titan Industri milik keluarga Lin. Stephen Lin membutuhkan banyak upaya untuk mendapatkan hak pengelolaan properti keluarga Lin dari tangan Li Xuan terakhir kali, tetapi kali ini sangat sederhana. Setelah mendapatkan manajemen yang benar, Stephen Lin sepenuhnya mengambil kembali properti kedua dari keluarga Lin. Saat ini, hanya Lianfeng Express milik Qianzhou, Nanhuan Energy milik Sun Bai, dan Real Estate Powerlong milik Zhao Qing yang belum mendapatkan kembali hak pengelolaan mereka. Di malam hari, Stephen Lin datang ke perusahaan Titan Bio sebagai pengontrol mutlak perusahaan Bio Titan, dan mengeluarkan wasiat terakhir orang buta itu. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang mengira Stephen Lin, yang dikabarkan telah membunuh orang buta itu, akan menjadi pewaris harta benda orang buta itu. Kali ini, rumor bahwa Stephen Lin membunuh pria buta itu merugikan diri sendiri. Jelas, orang buta itu adalah orang Stephen Lin, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan semua warisannya kepada Stephen Lin. Karena orang buta itu milik Stephen Lin tidak mungkin membunuh orang buta itu. Karena itu, mengapa Stephen Lin membunuh orang buta di Aula Qingmu? Banyak orang memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Saat ini, di Aula Qingmu, ketiga tetua berkumpul lagi karena warisan Stephen Lin dari warisan orang buta itu. Jelas, mereka bertiga tidak berharap Stephen Lin mewarisi warisan orang buta itu, dan wajah mereka penuh keraguan. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang buta itu bisa memberikan warisan kepada Stephen Lin? Dan dia menulis surat wasiatnya sejak lama. Mungkinkah orang buta itu benar-benar milik Stephen Lin? Qianzhou bertanya dengan curiga. Orang buta itu milik Stephen Lin. Aku baru saja menelepon Stephen Lin dan menanyakannya. Stephen Lin mengakuinya sendiri, kata Sun Bai. Kenapa dia memberitahumu? Qianzhou bertanya dengan heran. Apakah kamu lupa? Stephen Lin dan aku diam-diam adalah mitra, kata Sun Bai. Oh, aku ingat. Qianzhou tiba-tiba menyadari. Jangan menganggap kerja sama Anda terlalu serius. Stephen Lin adalah orang yang sangat cerdas. Apakah menurut Anda dia benar-benar percaya bahwa Anda akan bekerja sama dengannya? Tanya Zhao Qing. Lalu mengapa dia memberitahuku bahwa orang buta itu miliknya? Tanya Sun Bai. Sekarang selama semua orang tahu bahwa orang buta itu miliknya, dia secara alami akan memberitahumu tentang itu. Ini bukan lagi rahasia, kata Zhao Qing. Lalu, siapa yang membunuh orang buta itu? Stephen Lin jelas tidak mungkin, dan orang buta itu tidak punya musuh. Sepertinya bisa membuat ledakan besar di ibu kota kekaisaran jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Qianzhou berkata dengan ragu. Jangan tebak, aku membunuh pria itu, kata Zhao Qing tanpa ekspresi. Apa? Baik Qianzhou dan Sun Bai memandang Zhao Qing dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang buta itu akan dibunuh oleh Zhao Qing. Mengapa kamu membunuh orang buta itu? Apakah kamu menyadari bahwa orang buta itu adalah Stephen Lin? Tanya Qianzhou. Saya tidak tahu bahwa orang buta itu milik Stephen Lin, tetapi saya tahu bahwa orang buta itu jelas bukan salah satu dari kita. Coba pikirkan, apa yang saya katakan 2 hari yang lalu. Zhao Qing bertanya dengan suara berat. 2 hari yang lalu, Qianzhou dan Sun Bai saling bertukar pandang. Kamu sepertinya mengatakan bahwa barang pertama kita akan masuk ke Lesi, kata Sun Bai. Tidak. Bukankah kamu mengatakan bahwa barang pertama kita akan masuk dari pasar bunga? Qianzhou bertanya dengan curiga. Ini Lesi, aku mengingatnya dengan jelas, kata Sun Bai. Ini jelas pasar bunga. Qianzhou juga berkata dengan tegas. Saya memberitahu kalian bertiga bahwa mereka semua berada di kota yang berbeda. Zhao Qing memandang Sun Bai dan Qianzhou dan berkata, saya selalu curiga bahwa ada hantu di antara kita.
Stephen Lin muncul ketika Stephen Lin ada di tangannya, tapi saya tidak yakin siapa orang dalam. 2 hari yang lalu, saya akhirnya memikirkan cara. Saya memberitahu Anda bertiga saluran penyelundupan jus buah ke negara itu, dan semua orang mengatakan kalian berdua berbeda. Satu adalah Huasi, yang lainnya adalah Lesi, dan orang buta itu adalah Feng Shi. Jus penyelundupan adalah kejahatan besar. Jika kita menyelundupkan jus buah, kita pasti akan berakhir bersama. Pada akhirnya, hanya garis buta dari 3 garis masuk ini 3 kota diperiksa oleh polisi. Ini juga membuktikan bahwa orang buta itu adalah orang dalam, jadi aku bunuh dia. Petik 2. Bab 1040. Qian Zu dan Sun Bai tidak menyangka bahwa Zhao Qing telah lama curiga bahwa ada hantu batin di antara mereka, dan bahkan mengaturnya. 3 garis penyelundupan, beritahu ketiganya secara terpisah, yang mana yang bermasalah akan membuktikan mana yang memiliki hantu. Metode ini sangat sederhana, tetapi efeknya cukup bagus. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Zhao Qing dapat meledakkan rumah orang buta itu begitu cepat setelah mengetahui bahwa orang buta itu adalah orang dalam. Ini menunjukkan bahwa Zhao Qing mungkin telah membuat pengaturan untuk mereka bertiga sejak lama. Setelah dipastikan yang mana dari ketiganya adalah hantu, mereka dapat disingkirkan secepat mungkin. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Ada kemungkinan telur goreng Zhao Qing disembunyikan di bawah tempat mereka tidur sekarang. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh seseorang membongkar barang-barang di sekitarmu, kata Zhao Qing dengan ringan. Kamu. Wajah Qian Zu sedikit jelek. Namun, ada baiknya bagi kami jika kamu melakukan ini. Lagi pula, kami telah menemukan hantu itu, tapi mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa orang buta itu adalah hantu? Sun Bai bertanya dengan curiga. Tidak perlu dikatakan lagi, dia sudah mati. Pada saat itu, ide saya adalah menyalahkan Stephen Lin, tetapi saya tidak berharap orang buta itu meninggalkan surat wasiat, jadi tidak realistis untuk menyalahkan Stephen Lin. Saya harus tahu yang sebenarnya. Jadi saya memanggil Anda dan menjelaskan dengan jelas kepada Anda, kata Zhao Qing. Zhao tua, kita telah bersama selama bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak mempercayai kami? Sun Bai berkata dengan marah. Ini bukan masalah kepercayaan. Sebelum mengetahui bahwa orang buta itu adalah orang dalam, saya juga percaya pada orang buta itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang buta itu adalah orang Stephen Lin, kata Zhao Qing dengan wajah gelap. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jelas tidak mungkin menuangkan air kotor ke Stephen Lin, kata Sun Bai. Aku punya rencana untuk menempatkan Stephen Lin dalam dilema, kata Zhao Qing. Katakan padaku. Qian Zu berkata dengan cepat. Sekarang semua orang tahu bahwa orang buta itu adalah orang Stephen Lin. Jika kita membiarkan angin keluar saat ini dan mengatakan bahwa orang buta itu dibunuh oleh kita, menurutmu apa yang akan terjadi pada Stephen Lin? Tanya Zhao Qing. Apa? Qian Zu dan Sun Bai memandang Zhao Qing dengan kaget, mereka tidak menyangka Zhao Qing akan menemukan metode seperti itu. Apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti akan membunuh kita. Siapa dia? Dia adalah Raja Naga Merah yang baru dipromosikan. Bagaimana dia bisa menahan rakyatnya dibunuh oleh kita? Qian Zu berkata dengan bersemangat. Ya, dia tidak tahan lagi. Jika dia tidak tahan, dia akan datang dan membunuh kita. Ketika saatnya tiba, kita akan melaporkan kejahatan itu secara langsung. Menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Zhao Qing diminta. Kata-kata Zhao Qing membuat Qian Zu dan Sun Bai langsung tenang. Bahkan jika Anda adalah Raja Naga, Anda tidak dapat melakukan kesalahan apapun. Kami semua adalah warga negara yang taat hukum. Anda, Stephen Lin, adalah Raja Naga. Jika Anda datang untuk membunuh kami tanpa bukti, Anda seharusnya melanggar peraturan. Hukum, kan? Kata Zhao Qing sambil tersenyum. Ya. Itu melanggar hukum. Qian Zu mengangguk berulang kali. Pada saat itu,
jika dia membunuh beberapa orang kita lagi, bukankah itu kejahatan serius? Zhao Qing bertanya lagi. Dengan identitas Stephen Lin, tidak realistis kehilangan akal sehatnya. Kata Qian Su. Benar-benar tidak realistis untuk kehilangan akal, tapi dia pasti bisa masuk penjara dan merusak reputasinya. Selama dia masuk penjara, keluarga Lin tidak akan ada tempat untuknya, kata Zhao Qing sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Zhao Qing membuat mata Qian Su dan Sun Bai berbinar. Mundur selangkah, jika Stephen Lin menahan diri untuk tidak melakukan apapun, prestise yang dia bangun sebelumnya akan hilang dalam sekejap. Lagi pula, orang buta itu adalah bawahannya, dan dia acuh tak acuh ketika kita membunuhnya. Ini untuk sementara Raja Naga. Itu tamparan di wajah Chi Guoguo, kata Zhao Qing lagi. Tapi ada masalah, Zhao Tua, bagaimana jika polisi datang untuk menyelidiki? Qian Su bertanya dengan cemberut. Jika polisi menyelidiki, memang akan merepotkan, tetapi jika masalah ini ditangani dengan cara ini, tidak akan ada masalah. Namun, kalian berdua harus membayar, kata Zhao Qing. Ceritakan tentang itu, kata Qian Su. Artinya, salah satu dari Anda akan membiarkan angin keluar dan mengatakan bahwa Anda membunuh orang buta itu. Jika polisi datang untuk menyelidiki, mereka hanya akan menyelidiki Anda, dan Anda tidak membunuh orang buta itu. Maka mereka tidak akan menemukan apapun. Bukankah itu sangat mudah? Kata Zhao Qing. Begitukah? Qian Su dan Sun Bai memandang Zhao Qing dengan penuh arti. Keduanya tidak bodoh. Jika salah satu dari mereka membiarkan angin mengatakan bahwa mereka membunuh orang buta itu berarti mereka akan menjadi musuh bebuyutan Stephen Lin. Itu perlu untuk menghadapi kemarahan Stephen Lin. Mungkin mereka dibunuh oleh Stephen Lin sebelum polisi datang. Risiko ini cukup besar. Zhao Tua, ini tidak baik, kata Qian Su. Aku juga merasa tidak enak. Bukankah ini menjadikan kita sebagai target? Sun Bai menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyelesaikan masalah Stephen Lin. Dengan karakter Stephen Lin, dia pasti tidak akan mentolerir masalah ini. Selama dia datang untuk membalas dendam, kita dapat menggunakan kekuatan pihak berwenang untuk mengambilnya. Dia jatuh. Setelah menjatuhkannya, kita benar-benar bisa tenang. Jika tidak, dengan orang yang begitu kuat di sisimu, bisakah kalian berdua tidur nyenyak? Jika suatu hari Stephen Lin menjadi histeris untuk membunuhmu, siapa di antara kamu tahan hidup? Tanya Zhao Qing. Tapi Zhao Qing, jika kita melakukan ini, risikonya ada pada kita berdua, dan itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Qian Su. Itu tidak ada hubungannya denganku, bukan? Jika ada hubungannya denganku, bagaimana jika polisi datang untuk menyelidikiku? Tidak peduli seberapa hati-hati orang-orangku, aku tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menang. Petik 2. Tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Begitu polisi menggigitku sampai mati lihat ke bawah, jika aku menemukan sesuatu, aku tamat. 2. Sejak aku memberitahumu ini, itu membuktikan kepercayaan mutlakku padamu, tidak peduli siapa kamu, sebagai selama seseorang berdiri itu saja. Kata Zhao Qing. Aku tidak bisa, aku baru saja melahirkan seorang putra, aku tidak bisa mengambil risiko. Sun Bai menggelengkan kepalanya berulang kali. Bisakah saya mengambil risiko? Putra saya tidak pernah bisa melahirkan anak, dan saya masih menunggu untuk menjadi kakek suatu hari nanti. Kata Qian Su. Old Qian, saya punya resep di sini. Minumlah selama sebulan untuk memastikan menantu perempuan Anda bisa hamil. Saya hanya mengambil resep ini untuk memiliki anak laki-laki lagi. Kata Sun Bai. Apakah itu karena Fang Zi? Jika bukan karena istri barumu yang baru berusia 20-an, apakah kamu akan melahirkan seorang putra? Tanya Qian Su. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Sun Bai melambaikan tangannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak ingin mengambil risiko. Kamu semua berpikir bahwa masalah ini terlalu berisiko.
Bagaimana dengan ini? Aku punya rencana di sini, dan kamu bisa memikirkannya, kata Zhao Qing. Rencana apa? Tanya Qianzu. Siapapun yang bersedia menanggung kemarahan Stephen Lin akan dapat mengambil ekuitas perusahaan milik saya dan orang lain. Kata Zhao Qing. Artinya, 2 orang menyumbang uang dan 1 orang menyumbang. Tanya Qianzu. Ya, kata Zhao Qing. Ketika Zhao Qing mengatakan ini, Sun Bai dan Qianzu terguncang. Mereka bertiga adalah miliarder dengan kekayaan bersih ratusan miliar, dan total aset industri terbesar mereka adalah puluhan miliar jika itu adalah ekuitas industri terbesar, bahkan jika mereka hanya memiliki 50% atau 60% ekuitas perusahaan ini, ada ratusan miliar aset 100 juta, jika 2 orang dijumlahkan, jumlahnya akan lebih mengesankan lagi. Apalagi, jika saham tersebut ada di tangan, bukan tidak mungkin memenangkan saham pengendali mutlak di masa depan jika operasinya bagus. Ini tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan modal Anda sendiri. Petik 2. Pikirkan baik-baik, 2 keluarga menyumbangkan uang dan 1 keluarga menyumbangkan tenaga, ini sudah sangat adil. Kata Zhao Qing. Tapi kita menghadapi Stephen Lin. Jika ada yang tidak baik, dia akan mati. Kata Qianzu. Jangan khawatir, tidak peduli siapa yang keluar untuk menanggung kemarahan Stephen Lin, 2 lain akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan orang itu. Selain itu, kami akan menemukan orang baik dari polisi terlebih dahulu. Segera setelah Stephen Lin muncul polisi dan klan naga orang-orang akan segera muncul, kata Zhao Qing. Ini sebenarnya tidak buruk. Kian tua, kamu bisa memikirkannya, kata Sun Bai. Aku pikir kamu juga bisa memikirkannya, kata Qianzu. Keduanya saling memandang, mengetahui bahwa yang lain telah pindah, tetapi mereka berdua ragu-ragu. Cepat dan buat keputusan, kata Zhao Qing. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya, Qianzu akhirnya berkata. Oke. Zhao Qing tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, Kian tua, aku tahu itu kamu. Lagi pula, kamu adalah yang paling berbakat di antara kami. Petik 2. Kuat meskipun dia sangat takut pada Stephen Lin, dia masih ingin bertarung, tetapi Qianzu yang memimpin. Saya akan memilih perusahaan yang saya inginkan, dan kemudian Anda akan langsung mentransfer ekuitas kepada saya, dan kemudian saya akan membocorkan berita bahwa saya membunuh orang buta itu, kata Qianzu. Jangan khawatir tentang itu, kami berdua akan segera menyusun perjanjian transfer ekuitas, dan jika menurut Anda tidak ada masalah, kami akan segera menandatanganinya. Kata Zhao Qing. Oke, Lao Zhao, aku ingin saham Bohao di bawah tanganmu, dan Lao Sun, aku ingin saham Hudilao ada di pihakmu, kata Qianzu. Oud Qian, kamu sangat kejam, kamu adalah perusahaan paling menguntungkan di bawah kami berdua. Zhao Qing berkata tanpa daya. Hudilao, hei, itu perusahaan yang memproduksi telur emas. Sun Bai menggelengkan kepalanya dengan enggan, seolah kesal kenapa dia tidak setuju dulu. Surat transfer dapat ditulis, kata Qianzu. Zhao Qing dan Sun Bai tidak ragu, dan segera meminta seseorang untuk membuat perjanjian transfer. Setelah semua orang memastikan bahwa tidak ada masalah dengan perjanjian transfer, Qianzu memanggil orang kepercayaannya di depannya. Sebarkan berita dan katakan bahwa orang buta itu dibunuh olehku, kata Qianzu. Bawahan itu mengangguk, berbalik dan pergi. Tidak butuh waktu lama untuk gosip muncul di pasar. Qianzu dari King Mutang mengungkapkan kepada seseorang setelah minum bahwa orang buta itu dibunuh olehnya. Begitu berita itu keluar, seluruh kekaisaran terkejut. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.